Perkenalkan, nama saya Abdul Basamosir. Di sini saya akan mempresentasikan tentang penyusunan anggaran piutang. Yang pertama yaitu pengertian dari anggaran piutang. Anggaran piutang adalah anggaran yang merencanakan secara terperinci tentang jumlah piutang perusahaan akibat penjualan secara kredit disertai dengan perubahan-perubahan dari waktu ke waktu selama periode yang akan datang. Penjualan yang dilakukan oleh perusahaan secara kredit memiliki tujuan meningkatkan volume penjualan dikarenakan meningkatnya tingkat persaingan mengingat kompetitor yang semakin berani memberikan kredit dengan tujuan meningkatkan penjualan maupun meningkatkan jumlah pasar. Sedangkan piutang adalah hak penagih sejumlah harta dari kreditor kepada debitor yang bersedia melunasinya pada waktu mendatang. Jadi adanya piutang itu ada karena pertama terdapat dua pihak yaitu debitor dan kreditor. Dua, adanya kesediaan debitur untuk melunasi kewajibannya kepada kreditur. Tiga, ada jarak waktu yang mulai timbul antara jarak waktu sampai waktu pelunasannya. Empat, ada hak menagih yang dimiliki kreditur. Selanjutnya, jenis-jenis piutang yang pertama yaitu A. Piutang dagang yaitu piutang yang timbul sebagai akibat menjual barang atau jasa secara kredit dari usaha pokok perusahaan. Piutang usaha berbeda dengan piutang dagang. Piutang dagang hanya terdapat pada perusahaan dagang yang menjual barang dagangnya secara kredit. Sedangkan piutang usaha meliputi secara seluruh macam jenis perusahaan yang menjual barang atau jasa dari usaha pokoknya secara kredit. B. Piutang wesel yaitu piutang yang didukung oleh janji tertulis dalam bentuk wesel. C. Piutang surat berharga, contoh bilet giro, belum jatuh tempo, cek kosong, dan cek mundur. D. Beban dibayar di muka, contoh sewa dibayar di muka, iklan dibayar di muka, bunga dibayar di muka. E. Setoran jaminan, contoh untuk keperluan garansi atau jaminan bank dan keperluan menjalin hubungan bisnis lainnya. F. Piutang pajak, contohnya angsuran pajak, pajak masukan, kelebihan bayar pajak. Selanjutnya, pengelolaan piutang perusahaan. Piutang harus dikelola dengan baik. Adapun pengelolaan piutang mencakup kegiatan sebagai berikut. Yang pertama itu perencanaan jumlah dengan pengumpulan piutang. Rencana jumlah piutang dalam waktu yang akan datang disusun berdasarkan budget penjualan dengan memperhatikan persyaratan pembayaran yang ditawarkan perusahaan dan kebiasaan pelanggan dalam membayar bunganya. Pengendalian piutang dalam memberikan piutang harus dilakukan dengan ketat atau selektif, baik dalam penyaringan langganan, menentukan risiko, menentukan potongan piutang, menentukan beban administratif, maupun menetapkan ketentuan-ketentuan lain yang berhubungan dengan penjalanan kredit. Selanjutnya nomor 3 itu penggunaan rasio. Perusahaan dapat membandingkan tingkat perputaran piutang dari perusahaan tertentu dengan perusahaan lainnya. Hal ini membantu manajer dalam menentukan kebijakan piutang di perusahaan sendiri. Manfaat anggaran piutang. Manfaat anggaran piutang bisa dilihat dari dua sisi, yaitu secara umum dan secara khusus. Secara umum, anggaran piutang mempunyai 3 kegunaan pokok, yaitu yang pertama, sebagai pedoman kerja, sebagai dasar penyusunan anggaran piutang untuk tahun yang akan datang, karena telah diketahui jumlah tingkat penerimaan pelunasan piutang bulan-bulan sebelumnya. 2. Sebagai alat pengordinasian kerja, sebagai alat untuk mengendalikan jumlah piutang dan menjangka waktu tagihan supaya tidak terjadi keterlambatan pembayaran kredit penjualan. 3. Sebagai alat pengawas kerja untuk menilai kerja perusahaan dalam mengelola perputaran piutang yang nantinya akan berakibat pada jumlah kas yang di perusahaan. Sedangkan secara khusus tujuan dari anggaran piutang adalah sebagai dasar penyusunan anggaran kas, karena piutang yang tertagih akan berakibat penambahan terhadap kas. Selanjutnya, faktor-faktor yang mempengaruhi penyusunan anggaran piutang. Yang pertama yaitu semakin besar jumlah penjualan akan cenderung semakin besar pula transaksi penjualan secara kredit yang akan dilakukan, sehingga piutang perusahaan juga akan bertambah. 2. Keadaan persaingan di pasar. Semakin tinggi tingkat persaingan di pasar, maka volume penjualan secara kredit juga semakin meningkat. 3. Posisi perusahaan dalam persaingan. Semakin kuat posisi perusahaan di pasaran, maka perusahaan cenderung untuk melakukan penjualan secara tunai. Namun sebaliknya, jika di posisi perusahaan cenderung lemah, maka perusahaan melakukan penjualan secara kredit. Yang keempat yaitu syarat pembayaran atau term of payment. Semakin besar potongan penjualan secara tunai, maka piutang akan semakin sedikit. Artinya, konsumen cenderung membeli secara tunai, namun sebaliknya jika potongan penjualan semakin besar, maka akan kecenderungan konsumen untuk melakukan pembelian secara kredit. Akibatnya piutang perusahaan juga akan semakin besar. Yang kelima yaitu kebijakan perusahaan dalam penagihan piutang. Semakin intens perusahaan melakukan penagihan piutang, maka jumlah piutang perusahaan semakin berkurang.
Namun sebaliknya jika perusahaan total tidak aktif, maka jumlah piutang juga akan semakin menumpuk. Penyusunan anggaran piutang, langkah-langkah menyusun anggaran piutang yang pertama itu menentukan besarnya penjualan tunai dan penjualan kredit yang dirasakan oleh perusahaan dalam jangka waktu 1 bulan atau 3 bulan. Selanjutnya, nomor 2 yaitu menentukan besarnya syarat penjualan kredit. Hal ini mempengaruhi jumlah piutang yang akan diterima oleh perusahaan dan merangsang kepada pelanggan untuk segera melunasi piutangnya. 3 yaitu menentukan besarnya cadangan piutang tak tertagih yang biasanya ditentukan dengan persentase dan sesuai dengan pengalaman periode sebelumnya. 4 yaitu menentukan term of credit yaitu jangka waktu pelunasan piutang. Sekian presentasi dari saya, terima kasih.